Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di video kali ini saya akan berbagi lagi ya tentang aplikasi Akulaku ya. Karena banyak sekali teman-teman yang saat ini gagal di aplikasi Akulaku, yang sudah panik dan ketakutan karena sudah diteror oleh pihak aplikasi tersebut ya, ataupun diteror ataupun ditagih dengan secara tidak baik, biasanya seperti itu, dengan cara modus teror seperti itu. Jadi di video kali ini saya akan membahas atau berbagi tentang pengalaman gagal di aplikasi Akulaku. Sebenarnya dari kemarin sudah saya jelaskan buat kalian ya, karena masih banyak sih teman-teman yang masih mentalnya tidak kuat karena diteror terus menerus oleh pihak aplikasi Akulaku tersebut. Jadi di video kali ini saya akan jelaskan lagi teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu ya channel ini, like, komen, dan share ke teman kalian agar apa yang kalian tahu teman kalian juga tahu. Oke, seperti itu teman-teman ya. Langsung saja di sini saya akan buka lagi ya. Nah, di sini teman-teman ya. Oke, di sini saya sudah buka aplikasi Akulaku ya. Kalian bisa lihat ya, karena dari kemarin saya sudah jelaskan ya. Ini tagihan 4.200.000 ya. Jadi keterlambatan sudah 1.600 hari, artinya hampir 5 tahun ya. Jadi 4 tahun teman-teman berjalan ya. Ini 4 tahun berjalan, ini masih belum ada DC ya, karena dari teman-teman yang dipanikkan itu DC ya, yang ditakutin takut DC datang ke rumah ataupun ke kantor, biasanya kan seperti itu. Ini sejauh ini atau sampai sekarang ini masih belum ada DC ke rumah teman-teman ya. Nggak ada ke kantor ataupun ke rumah, nggak ada. Tapi misalkan kalian telat ya bayar di aplikasi Akulaku, itu sudah biasa. Misalkan kalian dapat chat bahwasanya tim lapangan mau datang ke kantor ataupun ke rumah, itu sudah biasa. Itu tidak akan datang asalkan kalian merespon. Misalkan ada chat, pastinya kan kalian, kalau kalian telat atau gagal bayar di aplikasi tersebut, biasanya kan dapat chat, WA, telepon, seperti itu kan ya. Misalkan kalian telat, ya wajarlah, cukup kalian balas saja ya, agar DC-nya tidak datang. Nah, misalkan bang, ada bang teman saya yang didatangi DC, biasanya seperti itu. Itu biasanya membuang nomor yang didaftarkan. Jadi nomor yang didaftarkan ke pinjol atau ke aplikasi Akulaku itu biasanya dibuang karena takut diteror ataupun dicat, ataupun karena kalau kita telat itu biasanya kan dapat teror, cat. Jadi bikin berisik. Jadi biasanya ada yang membuang nomor atau mematikan. Itu bisa saja terjadi DC-nya datang. Karena apa? Karena dari pihak aplikasi menganggap kalian sudah lari dari tanggung jawab atau sudah tidak tanggung jawab. Karena apa? Ketahuan nomor kalian sudah tidak aktif yang didaftarkan ke aplikasi tersebut. Artinya kalian dianggap kabur dari hutang kalian, seperti itu. Makanya saya sering bilang, misalkan kalian gagal di aplikasi Akulaku ya, aplikasi apapun sebenarnya, kalian tidak usah buang nomor ataupun mematikan nomor, mematikan WA, jangan ya. Itu bisa saja DC datang ya, karena kalian sudah dianggap kabur. Nah, jadi tidak bisa dihubungi lagi. Kalian atau Anda tidak bisa dihubungi dari pihak aplikasi, makanya DC datang ke rumah, seperti itu. Jadi kalau saran dari saya, misalkan kalian gagal bayar di aplikasi Akulaku, kalian cukup respon aja dengan baik. Misalkan kalian tidak ada dana, ya kalian bilang tidak ada dana. Misalkan ada surat ataupun DC mau datang, silahkan Pak, saya tunggu di rumah, tapi kami masih belum ada dana, seperti itu. Karena di sini ini sudah hampir 5 tahun, ini masih belum ada DC. Nah, tapi dari kemarin-kemarin sama aja cara penagihannya seperti itu. DC mau datang ke rumah melalui RT RW ataupun ke tempat kerja, ke HRD, itu sudah biasa. Itu tidak bakalan datang asalkan kalian cukup respon. Ada telepon kalian angkat, bisa-bisa kalian telepon ke pihak penagihnya, iya Pak, kami masih belum ada dana. Misalkan Bapak mau datang, silahkan datang, saya tunggu ya, seperti itu tidak bakal datang. Ini contohnya sudah hampir 5 tahun ya, aman ya, aman-aman aja. Karena misalkan ada chat, selalu kami respon, silahkan. Misalkan mau datang ke rumah, silahkan, saya tunggu, seperti itu aja ya. Banyak teman-teman yang didatangi karena apa? Karena tidak mengaktifkan nomor yang didaftarkan. Sudah WA-nya sudah dihapus, kemudian nomor yang didaftarkan sudah dibuang ataupun dimatikan ya. Karena takut
takut diancam ataupun diteror dari pihak aplikasi. Memang seperti itu cara penagihan dari pinjaman online apapun itu, taunya ya neror, bikin kalian panik. Jadi misalkan kita telah di aplikasi Aku Laku ini, biasanya dari pihak aplikasi itu meneror. Karena apa? Itu melihat apa ya? Melihat sejauh mana mental Anda, mental kalian jikalau diteror seperti itu. Nah, misalkan kalian panik, itu semakin diteror karena ketahuan kalau kalian panik, sudah ketakutan. Jadi dari pihak aplikasi itu intinya menguji mental kita, teman-teman. Nah, misalkan kalian sudah di-chat, di telepon sudah panik, diblokir. Nah, itu dari pihak aplikasi semakin menjadi meneror kalian seperti itu. Jadi intinya kalian lebih berani lah, itu cuman WA ataupun telepon aja, nggak ada apa-apanya teman-teman. Cuman ya cara penagihan lah seperti itu ya. Tidak usah panik, itu tidak bakalan meskipun dapat surat, bang saya sudah dapat surat. Misalkan ini jam 3 sore tidak dibayar, tim lapangan mau datang. Itu sudah biasa, semua pinjol seperti itu cara penagihannya. Bikin kita panik ya. Kan saya sering bilang, misalkan kalian telat atau gagal bayar di aplikasi Aku Laku, yang pertama kalian harus kuatin mental. Itu yang pertama, karena kalian akan diteror, bombardir dari pihak aplikasi. Seperti itu aja risikonya teman-teman ya. Untuk DC tidak bakalan datang asalkan kalian merespon atau kalian tidak membuang nomor atau mematikan nomor yang didaftarkan ke aplikasi tersebut. Misalkan kalian tidak mengaktifkan atau sudah membuang nomor, itu kalian dianggap kabur atau lari dari hutang seperti itu. Karena sudah tidak bisa dihubungi, makanya DC-nya datang ke rumah kalian seperti itu ya. Ya, untuk ini teman-teman ya, untuk 4.200.000 ini sudah berhenti untuk bunganya, sudah lama banget ya. Untuk bunga seingat saya untuk 3 bulan itu sudah berhenti lah ya. Itu seingat saya teman-teman ya. Jikalau teman-teman kurang paham atau masih kurang jelas, kalian bisa tinggalkan komentar ya di kolom komentar seperti itu, atau kalian bisa chat kami langsung seperti itu ya. Karena kami siap untuk mendengar apa sih keluhan atau yang ditakuti oleh kalian. Misalkan kalian gagal di aplikasi Aku Laku ini, misalkan memang tidak ada dana seperti itu, tapi misalkan kalian sudah ada dana ya kalian bayar teman-teman ya, karena hutang tetaplah hutang, wajib kalian bayar seperti itu. Di sini saya hanya berbagi saja ya, karena banyak teman-teman yang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Aku Laku ini sudah panik dan ketakutan. Yang ditakuti ya DC datang ke rumah ataupun ke kantor. Nah, misalkan teman-teman ada juga ya biasanya yang ditanyakan, bang gimana bang kalau kita ditelepon ke HRD? Itu hanya gertakan aja teman-teman ya, hanya gertakan untuk DC menelpon ke HRD ataupun datang ke HRD. Misalkan teman-teman tidak mencantumkan nomor kantor atau nomor tempat kerja kita, dari pihak aplikasi tidak akan menelpon ya. Ini sudah Sherlock bang, sudah tahu alamat tempat kerja saya ataupun kantor saya, pastikan ini menghubungi ke kantor saya. Tidak akan, asalkan kalian tidak mencantumkan nomor kantor kalian. Meskipun dari pihak aplikasi sudah mengirim tahu alamat kantor, tidak bakalan menelpon karena kalian tidak mencantumkan ya. Itu juga banyak pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman subscriber ataupun penonton saya ya. Takutnya menghubungi tempat kerja ataupun ke kantor kalian, itu tidak bakal ya. Tidak bakal menelpon asalkan kalian tidak mencantumkan. Itu saja teman-teman ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini teman-teman ya. Tapi itu. Oke, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.